Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur dengan lisan, hati, dan amal perbuatan. Semoga senantiasa kita berpredikat hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Subhanallah. Indah ya, sedang pagi-pagi seperti ini ke gunung. Kira-kira bisa mengingatkan atau apa yang bisa dipetik atau hikmahnya? Sama halnya dengan pohon tadi, gunung ini berbicara kepada kita dengan bahasa tubuhnya, lisanul halnya. Dan sekali lagi Al-Quran sudah menyampaikan tentang personifikasi gunung dengan sosok peran manusia. Pertama, tugas gunung itu sendiri. Ada tugasnya? Ada. Wal jibala autada. Sebagai pasak bumi. Bumi ini setiap detiknya terus bergerak. Yang boleh dikata itu adalah gempa kecil yang sangat ukurannya di bawah ukuran gempa yang dirasakan oleh manusia. Ada Richter. Sedangkan ukuran yang di atas sekian, barulah gempa itu dirasa oleh manusia. Pergerakan lapisan bumi. Nah, untuk menyeimbangkan, mengokohkan bumi yang bergerak, maka gunung sebagai pasaknya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Assalamualaikum. Masya Allah. Subhanallah. Ini bacaan tadi yang kita diskusikan. Nyambung ya ternyata. Surat apa itu? An-Naba. Oh, surat An-Naba. Tentang apa itu? Tentang gunung sebagai pasaknya bumi. Wal jibala awtada. Diskusinya menarik, mungkin sebaiknya kita duduk saja. Ayo. Alhamdulillah. Udara segar. Ya, masih alami. Pas ya yang dibaca tadi itu, dengan kebetulan kami Subhanallah. sedang membahas pasak bumi. Kebetulan apa namanya kemanusiaan itu apa hubungannya dalam pasak bumi, artinya dalam tataran sosial. Tokoh panutan yang ketokohannya sebagai pengayom, yaitu adalah bapak bangsa. Tadi sudah disebutkan ada pasak negeri. Mereka orang yang memiliki peran ketokohan di suatu negeri, di masyarakat. Nasihat-nasihatnya didengar. Nah, ketokohan pasak negeri ini juga ternyata secara spiritual ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, para wali, sebagai autad, gunung yang berfungsi sebagai pasak kehidupan. Nyambung dengan yang pohon tadi, ada bagian akar, ada bagian batang dan cabang, ranting hingga dedaunan. Gunung pun ada bagian atas, bagian puncaknya yang menjulang, dan itu sangat membuat tertarik orang yang memandangnya.
ketokohan orang-orang spiritual ini ada yang dikenal, terlihat, masyhur. Tapi jangan lupa, ada yang menjadi akar, ada yang menjadi pasak di bawah, tak terlihat. Mereka adalah para kekasih Allah yang mastur. Dikenal lebih kepada waliullah itu. Betul. Mereka tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Dan fungsi dari wali mastur ini mengokohkan para wali masyhur dalam menjalankan tugasnya, mendoakan, memberikan motivasi, perhatian, atau nadrah spiritual, pandangan batin kepada orang-orang yang bertugas di wilayah kesohoran. Tanpa disadari oleh orang yang melihat. Orang yang dikenal sebagai wali masyhur belum tentu kenal kepada wali mastur. Tetapi orang yang diberi pangkat sebagai wali mastur pasti kenal dengan wali masyhur. Jadi ketika mendoakan orang-orang besar ini, para wali kekasih Allah yang tertutup identitasnya, tanpa pamrih, tanpa tanda jasa yang butuh dilegalitaskan, formalitaskan, saling melengkapi, dan jumlahnya banyak. Mereka ini bertugas mendoakan orang-orang secara umum, Betul. masyarakat. Ketika situasi, kondisi suatu masyarakat, tatanan negeri, bangsa, ini perannya sangat kuat. Seperti akar pohon, seperti pasak gunung yang menghunjam itu. Berarti dengan mendoakan itu sama seperti menguatkan akar. Iya, akar masyarakat, akar kehidupan. Dari sosial, ekonomi, politik, semua doa itu mencakup. Seakan berbagi peran dengan wali. Betul sekali, betul sekali. Karena memang akar dan pohon itu saling melengkapi. Pohon tanpa akar, Ya, wali mastur itu sendiri, memang istilahnya wali mastur. wali mastur. Ada berapa jenis istilah dalam pangkat kewalian itu sendiri? Selain wali mastur, mungkin ada yang lain. Itu hanya perannya tadi ya, masyhur dengan mastur. Sedangkan titel atau jabatannya yang sering disenandungkan dalam qasidah, wa ya aqtab, wa ya anjab, wa ya sadat, wa ya ahbar, wa antum ya ulbab. Jadi ada wali yang diberi gelar aqtab, kutub, bagaikan fungsi kutub Tugasnya berbeda. yang kawasan teritorial kewilayahannya luas, Oh, dibantu oleh wali abdal dan beberapa wali-wali lainnya. Di bawah sekali ada yang dipersiapkan oleh Allah, mereka kaum solihin. Dan ini ketika silih berganti, satu wafat akan naik pada derajat itu. Ketika wali kutub meninggal, ada yang dipersiapkan di lapisan bawahnya. Begitu seterusnya. Abdal, ada yang satu meninggal dari 40 orang, akan diganti oleh bawahnya. Sampai pada tataran yang kaum solihin tadi, mengisi jabatan khusus ini. Tapi ini ada kisah yang bahwa ada seorang wali yang tadinya tidak terlihat, ketika ada yang membuka kewaliannya menjadi ada yang meninggal, ada istilahnya tidak kuat, itu beredar. Itu kategori yang wali seperti apa? Sebenarnya ketika rahasia dia terbongkar, ya berarti sudah selesai, usai tugasnya, tergantikan oleh yang lain. Masuk ke yang wali mastur itu. Boleh jadi yang mastur kemudian dipangkat, diberikan kedudukan oleh Allah sebagai wali masyhur Di akhir hayatnya. terserah itu Kalau misalnya meninggal ceritanya seperti itu. periode dari kehidupannya. Ada yang di perjalanan akhir hayatnya, dari pertengahan, ada yang detik-detik terakhir. Ada juga orang yang ingin mencapai cita-cita itu, tetapi akar pohon atau pasak buminya itu tidak kuat. Nah, ini yang
kemudian mengakibatkan ikhtirar, tertipu. Sehingga syuhra, popularitas itu sering menjadi ujian. Orang yang tidak pada level itu sangat takut untuk berada di posisi keterkenalan, syuhra, popularitas. Bahkan menangis sedih ketika identitasnya terbongkar. Ada rasa takut yang menghunjam dalam batinnya bahwa itu menjadi suatu kesalahan di hadapan Allah. Subhanallah. Itu gitar eman-eman ndak dimainkan. Oh iya iya. Ini kalau terus suasananya kayak gini betah berhari-hari sampai siang betah. Lagi sampai lagi. Iya, Bisa spot mancing ada juga. di sebelah situ sana. Iya, di atas ya. Betah. Ada danau. Oh, danau. Siang betah macam danau waduk gitu ya. Tapi sudah hampir kelihatan mau panas. Di atas. Ada danau lagi. Aduh lagi.